Beberapa waktu lalu ada beberapa emiten yang mulai masuk ataupun bekerja sama ke ekspansi bisnis energi baru terbarukan. Bahkan ada yang masuk untuk bekerja sama ke electric vehicle. Padahal mereka adalah emiten tambang dan juga energi. Kira-kira apa yang mereka cari ya? Dan apakah tambang sudah nggak ada cuannya? Halo Sobat Bisnis, akhirnya kita ketemu lagi setelah lama nggak jumpa di Ramalan Saham. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Bisnis? Portofolionya aman nggak? Kalau di bulan Januari memang sedikit banyak merahnya ya IHSG, tapi di Februari ini banyak sekali nih hijaunya. Bahkan di tanggal 7 kemarin, IHSG menyentuh angka tertinggi selama pandemi, yaitu 6.834,606 poin. Itu paling tinggi loh di pandemi. Ekosistem kendaraan listrik memang sedang getol-getolnya nih dibangun oleh pemerintah. Mulai dari pembangunan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum, penggantinya SPBU ya. Lalu ada pembangunan pabrik kendaraan listrik yang juga bekerja sama dengan investor asing, dan juga pembangunan baterai listrik yang tentunya ini dibangun dengan konsorsium IBC atau Indonesian Battery Corporation. Nah, IBC atau IBC sudah bekerja sama nih sekarang dengan INDI atau PT Indika Energi Tbk. Mereka melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan IBC, lalu dengan Foxconn dan juga Gogoro. Nah, kerjasama ini nantinya akan menghasilkan pembangunan kendaraan listrik ataupun baterai kendaraan listrik untuk kendaraan roda 2, tentunya itu kendaraan listrik ya, dan juga kendaraan listrik roda 4 dan juga bus. Wow, sangat hebat sekali ya. Nah, soal kerjasama tentang electric vehicle, ternyata nggak cuma Indi, ada juga Elektrum dan Gogoro. Elektrum ini merupakan perusahaan kerjasama ataupun patungan antara PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba dan juga Gojek. Nah, kalau gitu kayaknya kita paling asik ya untuk mendalaminya ngobrol langsung kali ya dengan para petinggi dari Indi dan juga Toba. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin. Kalau menurut saya gini lah, secara overall ya, saya merasa bahwa bisnis ini bakal banyak sekali positif impact kepada Indonesia. Itu dulu deh paling garis besarnya. Dan saya rasa di TBS itu kita harus coba cari bisnis yang punya impact yang signifikan. Nah, itu bahasa saya. Nah, makanya waktu kita melihat kesempatan ini 2 tahun yang lalu nih sebenarnya, udah hampir 2 tahun kita kerjain ya, baru sekarang kita announce. Ya Gogoro sebenarnya kita udah kenal dari 2019, udah tahu dari Horace segala. Dan kita melihat ini sebagai kesempatan, dan juga ketika saya ketemu Horace pertama kali, saya melihat ini misi dan visinya mirip, ya kan? Walaupun pada tahun 2019 mungkin masih sangat early ya. Ya kebetulan ini timingnya pas. Memang kita ingin bisa end to end di bisnis motor listrik, ya kan? Karena saya merasa motor listrik bisa menjadi bagian solusi untuk perubahan hidup masyarakat secara keseluruhan. Ya kan? Karena ini bagian dari lifestyle kita semua yang ada di sini. Penjual motor, mas, saya merasa ini udah jualan perubahan gaya hidup. Karena Anda harus ingin juga melakukan ini. Kan nggak ada yang bisa dipaksa di ini kan, kita harus bisa ingin bahwa ini bagian
Ini suatu yang penting, ini important. Kalau saya ada pilihan, saya akan selalu memilih motor listrik. Kita inginnya ke sana. Dan ini beda dengan bisnis B2B, dengan apa misalnya dengan PLN atau IPP atau apa, ini beda. Ini benar-benar ke konsumer. Jadi kita harus mengerti konsumer kita. Ya, bahasanya gini, tidak boleh dari sisi user experience, dari sisi pemakaian, harus senyaman mungkin. Dan nyaman itu dari naik motornya, sampai keluar dari motornya, sampai pakai lagi ulang, biar nggak stop, itu penting juga. Kenapa? Karena kan orang kalau misalnya pengendara motor kan pengen cepet, ya kan? Di Indonesia tuh salah satu negara paling unik, karena orang bisa pergi cross city ke Jakarta atau Bandung tetap naik motor, ya kan? Banyak kan di kota-kota lain di dunia itu hanya dipakai buat jarak pendek aja. Di Indonesia tuh bisa setiap orang pakai 100 km ke atas per hari. Banyak kan orang 30 km per hari cukup, ya kan? Jadi emang unik, market Indonesia tuh unik. Lagi 3 tahun lah, 3 tahun ini bisa up to 500 juta US. Jadi Khusus di Elektrum ya? Elektrum. Kita akan melihat ekosistemnya kayak apa? Konklusi bahwa ini motor listrik yang paling pas buat masyarakat yang kita fokusin, yaitu di Jawa, ya kan? Jawanya mungkin very spesifik lagi, mungkin Jawa Barat, ya kan? Jawa Barat, Jawa Tengah, ya. Orang sukanya mau pakai apa, gitu loh. Ya, saya nggak bisa cerita lebih dari itulah. Tapi yang paling penting, orang mau pakai. Nah, itu tadi wawancara kami dengan Pandu Syahrir. Mereka menjelaskan bahwa memang ada ekspansi bisnis antara Elektrum dan juga Gogoro untuk membangun kendaraan listrik, terutama roda 2, yaitu motor, dan juga baterai swapnya. Sayangnya nih, tim ramalan saham tidak bisa mewawancarai PT Indika Energi Tbk. Mungkin karena 1-2 hal, jadi tidak bersedia untuk wawancara. Tetapi kita kasih insight sedikit tentang PT Indika Energi Tbk. Nah, PT Indika Energi Tbk ini selain MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan Foxconn, lalu ada Gogoro untuk pembangunan baterai listrik dan juga modul baterai untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan juga bus. Mereka juga memang sudah berfokus kepada energi baru terbarukan. Perusahaan yang dipimpin oleh Ketua Kadin ini, yaitu Arsyad Rashid, sudah mengalokasikan sekitar $21 juta untuk pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kalau dirupiahkan angkanya mungkin sampai 300 miliar rupiah ya. Wow, itu besar sekali loh. Nah, bisnis ini memang menjadi incaran terbaru dari dan juga komitmen ya dari Indika Energi Tbk untuk masuk ke dalam energi baru terbarukan. Kalau kita lihat dari ramainya ini ya, ramainya isu energi baru terbarukan dan banyak sekali emiten yang mulai mau masuk ke sana, kayaknya kita perlu insight dari analis. Yang pertama itu kita lihat dulu size perusahaan. Ya, jadi ada 2 kan. Pertama Toba, kemudian yang kedua adalah Indi. Nah, saya akan bahas dari Toba dulu ya. Oke. Nah, Toba itu berdasarkan market cap ya, size-nya itu adalah kurang lebih 12 triliun. Oke. Ya kan. Kemudian Indi berdasarkan size-nya itu market cap-nya sekitar 11 triliun. Wow. Nah, artinya apa? Transformasi ini harus disertai dengan sentimen yang baik apabila rencana dari perusahaan itu saya lihat melakukan diversifikasi. Jadi persoalan migrasi itu saya lihat tidak ada dalam pandangan yang ada saat ini. Yeah. Yang ada adalah mereka melakukan diversifikasi. Karena apa? Keuntungan dari diversifikasi akan menambah market cap. Market cap. Nah, kemudian yang kedua, portofolionya juga semakin banyak. Itu memungkinkan sebuah perusahaan itu memiliki nilai aset yang mengalami pertumbuhan. Gitu. Nah, di sisi lain juga teman-teman investor atau stakeholder harus mempertimbangkan ada namanya capital asset pricing model atau CAPM. Itu sebenarnya ingin mengukur apabila perusahaan itu melakukan diversifikasi, salah satunya dengan upaya atau dengan tujuan meningkatkan aset harus disesuaikan dengan resiko. Jadi resikonya juga harus dipertimbangkan. Nah, resiko dipertimbangkan itu apa? Apakah benar nanti dari proses transformasi dan diversifikasi ini akan mendorong
kinerja fundamental perusahaan. Juga perusahaan itu nantinya akan dapat tumbuh lebih baik dengan beberapa indikator. Apakah mampu menyumbang dividen untuk para pemegang saham. Kemudian apakah nantinya juga dapat menjadi pembayar pajak atau wajib pajak yang memang benar-benar menjadi kontributor atas diversifikasi ini. Nah itu mengenai Toba dan Indi. Kalau kayak gitu melihat secara fundamentalnya, Mas menilainya gimana? Apakah memang benar-benar keseriusan ini dijalankan ke depan dan bisa mengangkat kinerja mereka? Karena kan orang banyak yang nilai kalau EBT itu masih bankable, susah ya, pendanaannya agak susah. Terus pengembaliannya lagi keuntungannya tidak besar, tapi banyak yang yakin bahwa ini akan bisa mendorong kinerja mereka. Ya, jadi balik ke persoalan memang tadi namanya capital asset pricing model, jadi model penilaian aset. Nah, kalau kita lihat gimana sih secara apakah bankable atau unbankable gitu kan? Misalkan bagaimana nih menghitung satu produksi listrik berdasarkan batu bara. Bagaimana menghitung produksi dari angin yang dijadikan listrik. Outputnya sama-sama listrik nih, tapi produksinya beda. Inputnya adalah satu batu bara, satunya lagi angin. Ini ke depan akan menjadi satu pandangan menurut saya akan divaluasi berdasarkan perhitungan-perhitungan yang memang benar-benar bankable. Mengapa demikian? Karena outputnya yang terpenting itu mampu menimbulkan dampak keekonomian yang dicarikan listrik misalnya. Nah yang jadi soal sekarang batu bara menghasilkan listrik, kemudian berikutnya kincir angin menghasilkan listrik. Berarti apa? Ada unsur keekonomian di sana. Nah, berarti sebenarnya ke depan itu persoalan bankable atau pendekatan secara finansial itu akan mengarah kepada EBT dan itu akan menjadi valuasi tersendiri. Nah, itu akan meningkatkan nilai aset perusahaan apabila sekali lagi perusahaan melakukan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian perusahaan benar-benar memiliki outline atau grand design bisnis yang memang sustain atau berkelanjutan. Jadi tidak semata-mata nih EBT adalah masa depan, tetapi untuk mencapai masa depan itu bagaimana cara eskalasinya itu yang penting saat ini. Nah itu tuh tadi penjelasan dari Mas Budi Bayu tentang bagaimana pergerakan dari emiten-emiten untuk sektor energi ini. Nah, terima kasih banyak ya sebelumnya untuk Mas Budi Bayu karena memang kita butuh pencerahannya juga bagaimana memang pergerakan dari emiten-emiten ini juga perlu kita cermati dan mungkin kita perlu tahu secara analisis baik secara fundamental ataupun kedepannya akan seperti apa pergerakan dari industri ini. Pantengin terus Ramalan Saham karena hanya di Ramalan Saham kita akan membahas secara mendalam tentang pasar modal. Sampai ketemu di Ramalan Saham episode berikutnya. Perhatian, rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.